Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Guntur dengan NIM 24650153. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 sistem informasi geografis untuk Min Ganjil, yaitu menjelaskan data spasial dan data non spasial. Langsung saja penjelasannya. Dalam kegiatan SIG ada 2 macam data yang dikelola, yaitu data spasial dan non spasial. Sistem informasi geografis SIG adalah adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data untuk menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam prosesnya, SIG mengelola 2 jenis data utama, yaitu data spasial dan data non spasial. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut, perbedaannya serta peranannya dalam kegiatan SIG. Selanjutnya, apa itu data spasial? Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk satu data vektor, memiliki satu data vektor, yaitu adalah titik atau poin digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letak gedung, tiang listrik, atau sumur. Kedua, garis line digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. 3, poligon digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Selanjutnya 2, data raster. Data raster berbentuk grid atau pixel, yang setiap pixelnya mewakili informasi tertentu seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial yaitu citra satelit, penginderaan jauh, survei lapangan, dan peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam SIG karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Selanjutnya apa itu data non spasial? Data non spasial atau sering disebut data atribut adalah data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang direpresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung, tetapi berfungsi untuk menjelaskan karakteristik suatu objek. Contoh data non spasial meliputi 1, nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, dan jenis tanah. Data non spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci seperti ID objek. Selanjutnya, contoh hubungan data spasial dan non spasial. Misalnya, sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah, yaitu data spasial. Data non spasialnya dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam, seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Selanjutnya, pentingnya integrasi data spasial dan non spasial dalam SIG. Keunggulan SIG terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan data spasial dan non spasial sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan berguna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi data spasial dan non spasial. 1. Perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spasial seperti peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non spasial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri. 2. Mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana, yaitu data spasial, dan mengintegrasikannya dengan data non spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk merancang rencana evakuasi yang efektif. 3. Pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi, hutan, dan badan air digabungkan dengan data non spasial seperti tingkat degradasi lahan atau data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Keempat, transportasi dan logistik. Peta jaringan jalan, data spasial dapat digabungkan dengan data non spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Selanjutnya,
tantangan dalam pengolahan data spasial dan non-spasial. Meskipun SIG menawarkan banyak manfaat, pengolahan data spasial dan non-spasial juga memiliki tantangan, antara lain, satu, keakuratan data, karena data spasial dan non-spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SIG dapat diandalkan. Dua, kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan teknis tinggi, terutama dalam mengolah data yang berformat berbeda seperti raster dan tabel. Ketiga, keterbatasan infrastruktur. Pengolahan SIG membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih, serta sumber daya manusia yang terlatih. Empat, standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadikan kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Langsung ke kesimpulan. Dalam kegiatan SIG, data spasial dan non-spasial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non-spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini. SIG mampu memberikan solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Pemahaman dan pengelolaan data spasial dan non-spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi SIG dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.